Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Marwa Latifah dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Institut Agama Islam Shahid. Saya di sini akan menjelaskan sistem informasi manajemen perpustakaan dan keuangan di Perguruan Tinggi Institut Agama Islam Shahid. Seperti apa sistem informasi manajemen perpustakaan dan keuangan di Institut Agama Islam Shahid? Untuk mengetahui sistem informasi perpustakaan, kita cukup membuka website Institut Agama Islam Shahid. Lalu pilih menu library. Nah, di sini muncul tampilan beberapa menu, yaitu ada back office, baca di tempat, buku tamu, keanggotaan online, layanan koleksi digital, OPAC, artikel, pendaftaran anggota, statistik, survei, pengembalian mandiri, peminjaman mandiri. Untuk back office itu digunakan oleh operator perpustakaan. Nah, untuk menu baca di tempat, buku tamu, pengembalian mandiri, dan peminjaman mandiri itu ada gangguan, sedang ada gangguan tidak bisa dibuka. Ini salah satu kelemahan dari sistem informasi perpustakaan. Namun untuk keanggotaan online, layanan koleksi digital, pendaftaran anggota, OPAC, statistik itu masih bisa diakses. Namun sekarang terjadinya keeroran. Ada beberapa menu yang tidak bisa diakses. Untuk melihat koleksi-koleksi buku di perpustakaan Inais, yaitu melalui OPAC atau Online Public Access Catalog. Di situ kita bisa melihat ada apa saja buku di perpustakaan Inais. Misalkan kita cari buku manajemen. Nah, di sini ada beberapa pilihan buku manajemen. Selanjutnya menu statistik. Di sini menjelaskan perkembangan perpustakaan. Ada berdasarkan jenis pengunjung, total kunjungan anggota, berdasarkan jenis anggota, total jumlah anggota, pertumbuhan jumlah koleksi, total jumlah koleksi, pertumbuhan jumlah koleksi dipinjam berdasarkan kelas subjek. Nah, di sini ada beberapa yang kosong karena ada beberapa menu tidak bisa diakses, jadinya statistiknya kosong. Selanjutnya sistem pembayaran atau keuangan di Institut Agama Islam Shahid, yaitu bisa melalui Edlink. Pilih keuangan. Di situ akan muncul detail informasi pembayarannya. Metode pembayarannya melalui Bank BSI. Setiap mahasiswa memiliki nomor virtual akun untuk pembayaran UKT. Dan untuk pembayaran gaji staf atau pegawai Institut Agama Islam Shahid pun melalui Bank BSI. Para pegawai mempunyai rekening BSI. Di sini juga dijelaskan cara pembayaran tagihannya, bisa melalui BSI Mobil dan Net Banking, melalui ATM BSI, melalui teller seluruh cabang BSI, dan melalui ATM banking bank lain. Ini yang paling sering digunakan. Dan di sini juga sudah dijelaskan bagaimana tata cara transfer. Selanjutnya yaitu analisis SWOT sistem perpustakaan dan keuangan. Kekuatannya yaitu yang pertama, otomatisasi proses. Otomatisasi berbagai proses manajemen perpustakaan dan keuangan, mengurangi beban kerja manual dan meningkatkan efisiensi. Yang kedua yaitu aksesibilitas informasi, membuat informasi tentang koleksi dan transaksi keuangan mudah diakses oleh staf dan pengguna. Yang ketiga yaitu pengelolaan data terpusat, konsolidasi data ke dalam satu platform, memudahkan pencarian dan analisis data. Kelemahannya yaitu yang pertama, ketergantungan pada koneksi internet. Resiko downtime dan gangguan internet dapat menghambat akses ke sistem dan data. Yang kedua yaitu kurva pembelajaran. Mungkin memerlukan waktu untuk staf dan mahasiswa memahami dan menggunakan sistem dengan efektif. Peluangnya yaitu yang pertama, kolaborasi global. Potensi untuk berkolaborasi dengan perpustakaan atau lembaga lain untuk berbagi sumber daya dan teknologi. Yang kedua yaitu peningkatan layanan pengguna. Meningkatkan kepuasan pengguna melalui layanan yang lebih cepat dan personalisasi berdasarkan data historis pengguna. Yang ketiga yaitu inovasi layanan. Inovasi ini dapat berbentuk peningkatan efisiensi, peningkatan kualitas, pengalaman pengguna, atau pengembangan layanan baru yang memenuhi kebutuhan yang belum terpenuhi.
Ancamannya yaitu yang pertama, keamanan siber. Resiko keamanan data yang meningkat termasuk potensi pelanggaran data yang dapat merugikan reputasi perpustakaan, seperti terjadinya keeroran. Yang kedua yaitu perubahan kebijakan dan regulasi. Perubahan dalam kebijakan privasi dan regulasi teknologi informasi yang dapat mempengaruhi cara sistem dikelola atau diintegrasikan. Yang ketiga yaitu ketergantungan pada vendor. Ketergantungan pada vendor untuk update dukungan teknis yang mungkin tidak selalu memadai. Sebagai seorang manajemen, harus mampu menganalisis SWOT agar dapat mengidentifikasi area yang membutuhkan perhatian khusus dan mengembangkan strategi untuk memaksimalkan efektivitas sistem manajemen mereka. Untuk sistem informasi perpustakaan, ada tujuan untuk diganti softwarenya karena sering terjadi error. Ucap Operator Perpustakaan Institut Agama Islam Syahid. Sekian dari saya.